Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barokah ini, Allah karuniakan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang barokah ini dalam rangka mengikuti kajian ba'da subuh bersama Majelis Soldah. Dan seperti biasanya di Selasa pagi kita akan masuk dalam program Sistem Sosial Islam bersama gurunda kita Ustaz Dwi Chandra Triyono PSI. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau di akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dengan rahmat Allah, insya Allah pada kesempatan pagi yang barokah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang ke-36 kita akan masuk dalam tema hukum seputar nasab. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Gurunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Semoga semua ilmu yang nanti disampaikan oleh Gurunda bisa kita pahami semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke materi pagi hari ini. Hukum seputar nasab. Waktu dan kesempatan mengaturkan pada guru. Tafadhal, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan tadi, hari ini masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar nasabnya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum seputar nasab. Sebagai pengantar, hikmah ilahiyah tentang mengharuskan wanita menjadi tempat mengandung dan melahirkan. Karena itu seorang wanita wajib dibatasi untuk menikah dengan seorang pria saja. Wanita dilarang menikah dengan lebih dari seorang pria. Hamnya wanita menikah dengan lebih dari satu orang pria itu dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui nasabnya. Jadi dalam Islam nasab itu adalah persoalan yang sangat penting. Karena sudah sering dibahas, berbicara nasab itu berarti berbicara apa? Hukum-hukum turunan yang sangat berkaitan dengan nasab. Yang itu sudah kita bahas semua, tentu ada hubungannya dengan hak pengasuhan,
perwalian, nafkah, persoalan menikah, persoalan apa, jamin kehidupan dan seterusnya. Islam sangat memperhatikan kepastian nasab sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya dengan sempurna. Dalam Islam, berdasarkan nas-nas ya, ini kita langsung simpulkan menurut pendapat ulama, usia kehamilan yang paling singkat adalah 6 bulan. Yang normal adalah 9 bulan. Maka jika seorang suami, kalau istrinya melahirkan, anak itu dianggap sebagai anaknya. Jadi dalam Islam nasab itu dinisbahkan kepada bapak ya. Yaitu setelah istrinya melahirkan dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih, dihitung sejak tanggal pernikahan dengan wanita itu. Nah ini ketentuan hukum menurut syariat ya. Di memang hukum syariat itu akan berpegang pada zohirnya. Sebagaimana sabda Rasul, nahnu nahkumu bidzohiri. Kita ini umat yang disuruh menghukumi persoalan-persoalan muamalah itu zohirnya. Jadi kalau laki perempuan menikah, kemudian istrinya hamil, kemudian melahirkan, kalau kelahirannya di atas 6 bulan, maka itu secara syar'i anak itu dinisbahkan kepada orang tuanya, yaitu kepada bapaknya. Kalau ibu sudah jelas ya, karena melahirkan ya perutnya ya perutnya ibu. Tapi yang menjadi masalah itu tentu saja siapa bapaknya. Karena nasab itu disandarkan kepada bapak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al waladul warosi. Anak itu adalah keturunan dari pemilik tempat tidur. Nah, pemilik tempat tidur itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah suami istri. Kalau istri jelas ya, karena keluarnya memang dari perut istri. Nah, kalau istri itu resmi menikah dengan suami, maka berarti itu dianggap anak dari suami istri tersebut. Asal usia kehamilannya itu 6 bulan atau lebih. Ringkasnya, selama seorang wanita berstatus sebagai istri dari seorang suami dan melahirkan seorang anak setelah melewati 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya 6 bulan atau lebih. Hitungannya adalah dari tanggal pernikahannya dan melahirkan setelah melewati masa 6 bulan atau lebih, berarti anak itu mutlak anak suaminya secara syar'i. Namun, nah ini ada catatan. Jika istrinya melahirkan anak setelah 6 bulan atau lebih dan terbukti anak tersebut bukan dari benihnya, suami itu boleh mengingkarinya dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau suaminya mengingkari, mohon maaf ya, mungkin merasa bukan benihnya. Ya karena apalagi situasi sekarang ini ya, semuanya serba mungkin. Mungkin sudah hamil sebelum nikah ya. Karena tadi batasnya kan 6 bulan. Ya bisa saja sudah hamil kemudian dipaksa orang tuanya karena mungkin yang menghamili nggak tanggung jawab.
Melarikan diri, dicarikan penggantinya, dipaksa untuk menikah. Nah, suaminya kan terpaksa, merasa itu bukan benihnya, maka nanti ada syarat-syarat yang membolehkan untuk mengingkari bagi bapaknya itu. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, pengingkaran itu tidak ada nilainya, dan anak yang lahir tetap dianggap sebagai anaknya, suka atau dia tidak suka. Nah, ini ketentuan syariat ya, bagi seorang bapak yang ingin mengingkari anaknya. Ini memang jarang dibahas ya, jarang dibahas. Padahal ini sangat penting berkaitan dengan penyandaran nasab kepada bapaknya itu. Nah, mari kita lihat syarat-syarat mengingkari. Satu, anak yang diingkarinya itu dilahirkan dalam keadaan hidup. Jika yang dilahirkan dalam keadaan mati, maka suami tidak boleh mengingkari nasab anak. Sebab pengingkaran anak tersebut tidak membawa implikasi hukum syariat apapun. Jadi nggak ada gunanya kalau anak meninggal itu dalam keadaan, anak lahir dalam keadaan meninggal. Padahal dia itu resmi suami istri dan anaknya lahir di atas 6 bulan. Lahir, kemudian kondisinya meninggal, maka sudah tidak diperlukan dia mengingkari atau tidak. Karena apa? Pengingkarannya tidak ada manfaatnya. Dia nggak ada implikasi hukum apa-apa terhadap anak itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, suaminya memang tidak mau mengakui. Ketika anak lahir, suami tidak mengakui baik dengan pengakuan jelas maupun dengan kinayah ya, dengan indikasi bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan jelas ya, dia langsung ngomong terang-terangan. Ini bukan anak saya mengingkari. Ini pengakuan yang jelas. Jika suami telah mengakui dengan pengakuan yang jelas atau pengakuan berupa indikasi, maka anak itu anaknya, dia tidak boleh mengingkari nasab anaknya. Jadi, kalau anaknya lahir, kemudian dia mengingkari dengan jelas, ngomong terang-terangan, ini bukan anak saya. Atau dengan kinayah ya, indikasi. Dia mengatakan, eh, gimana ya, mungkin mengatakan ini adalah dari pabrik tetangga. Mungkin. Maka kalau dia mengingkari baik dengan bahasa yang lugas maupun bahasa sindiran ya, maka anak itu berarti nanti bisa diingkari. Tapi kalau suaminya begitu lahir kemudian dia mengakui dengan pengakuan yang jelas atau pengakuan berupa indikasi, maka dia sudah tidak boleh mengingkarinya lagi. Jadi, kalau sudah lahir kemudian dia mengakui, maka sudah tidak ada hak bagi suami untuk mengingkarinya lagi. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, pengingkarannya terjadi pada waktu atau keadaan tertentu. Pengingkaran terhadap anak hendaknya terjadi pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini kalau mau mengingkari itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Satu, jadi kalau mau mengingkari itu harus pengingkaran itu jadi ketika istrinya melahirkan. Dua, pada waktu suami membeli berbagai barang keperluan kelahiran. Itu maksudnya suami benar-benar tahu dan sadar istrinya itu hamil.
Tiga, atau kalau suami tahu bahwa istrinya melahirkan sementara dia tidak berada di tempat. Jadi kondisi-kondisi ini harus diperhatikan. Di luar waktu-waktu atau keadaan-keadaan di atas, suami tidak boleh mengingkari nasab anak tersebut. Jika istrinya melahirkan seorang anak, sementara suami tidak mengingkarinya, padahal dimungkinkan dia mengingkarinya, maka anak itu dianggap bernasab kepadanya, dan dia tidak boleh mengingkari setelah itu. Ini kondisi pertama tadi ya. Jika istrinya melahirkan kok dia diam saja, tidak segera mengingkari, maka suami itu langsung dianggap bapak dari anaknya. Anak itu dinasabkan kepada anak. Adanya pilihan atau khiyar hak ingkar bagi suami ini diukur dengan adanya majelis ilmu atau pengetahuan suami akan kelahiran pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Dan imkanun nafyi adanya kemungkinan bagi suami untuk mengingkarinya. Jadi yang penting apa? Kondisi suaminya benar-benar tahu istrinya melahirkan, tahu sudah dalam persiapan melahirkan, sudah beli keperluan, atau dalam kondisi suami sedang tidak berada di tempat, tapi dia tahu bahwa istrinya hamil dan mau melahirkan. Jika suami telah mengetahui kelahiran anak dan terdapat kemungkinan untuk mengingkarinya, tetapi dia tidak mengingkarinya, maka anak itu langsung dinasabkan kepadanya. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah bersabda, al waladu lil farosi. Anak itu adalah keturunan dari pemilik tempat tidurnya, yaitu suami dan istri. Sebaliknya, jika suami mengakui dirinya tidak mengetahui kelahiran dan pengakuannya dapat dibenarkan karena dia berada di tempat yang tidak memungkinkan dirinya mengetahuinya, misalnya dia berada di waktu dan tempat lain atau di negeri lain, maka yang diterima adalah perkataan suami disertai sumpah. Jadi kalau suami tidak di tempat, benar-benar tidak memungkinkan tahu istrinya melahirkan atau akan melahirkan, kok dia mengingkari, maka pengingkaran itu harus disertai dengan sumpah. Kalau tidak berada di tempatnya. Alasannya adalah pada dasarnya suami itu tidak tahu adanya kelahiran. Tetapi jika pengakuannya tidak bisa dipercaya, misalnya dia berada di rumah bersama istrinya, pengakuannya tidak diterima. Dia di rumah, tahu persis istrinya hamil, istrinya melahirkan, kok kemudian diem saja, maka kalau kemudian dia mengingkari, padahal masa melahirkan sudah lewat, itu tidak berlaku. Kecuali kalau benar-benar suaminya nggak tahu, istrinya hamil, istrinya mau melahirkan, dia nggak tahu. Tahu dapat kabar, istrinya melahirkan. Maka kalau dia mau mengingkari harus dengan sumpah. Sebab terjadinya kelahiran anak adalah hal yang hampir-hampir tidak mungkin dirinya tidak tahu. Jadi prosesi melahirkan itu prosesi yang besar. Kalau suami istri bareng terus, hidup sekeluarga, istrinya hamil sampai nggak tahu padahal itu hidup satu rumah, apalagi melahirkan. Jika suami mengatakan, aku tahu kelahirannya, tapi aku tidak tahu kalau berhak mengingkarinya. Jadi misalnya
dia nggak tahu cara mengingkari anak yang dia yakin bukan anaknya itu harus ketika melahirkan. Padahal dia tahu kapan waktu melahirkannya. Minimal HPL itu sudah bisa dihitung. Ternyata dia sudah ngerti HPL-nya tanggal berapa, dia juga nunggui sampai melahirkan, tapi karena mungkin nggak pernah ngaji, dia nggak tahu. Pada saat istrinya melahirkan, harusnya dia harus segera mengingkari. Atau saat-saat menjelang kelahiran, dia sudah tahu karena dia juga ikut membantu membersihkan dengan apa pakaian-pakaian bayi, tapi dia tidak segera mengingkari karena memang nggak tahu. Atau mengatakan, aku tahu itu, tapi aku tidak tahu kalau harus mengingkarinya dengan segera. Sebagaimana ini tidak diketahui umumnya masyarakat. Nah, pengakuan ini masih bisa diterima. Kalau dia memang benar-benar nggak tahu bahwa pengingkaran itu harus segera dia ucapkan ketika istrinya melahirkan atau menjelang melahirkan tadi. Atau dia tahu istrinya hamil dan ngerti HPL-nya juga, walaupun dia tidak ada di tempat ketika melahirkan, harus segera mengingkari. Karena kalau sampai muncul ungkapan itu, suaminya mengingkari, maka tidak bisa dinasabkan. Tapi kalau dia nggak ngerti hukum-hukum pengingkaran ini, istrinya sudah melahirkan, mungkin sudah kondisi normal, sudah diasuh, dia baru mengingkari. Loh, kenapa dulu-dulu ketika melahirkan, kok baru sekarang mengingkari? Lah, saya nggak tahu. Kalau aturannya, caranya mengingkari itu harus segera setelah melahirkan. Nah, kalau dia mengakui, bahkan berani disumpah, saya nggak tahu hukumnya. Berani disumpah, maka pengakuan itu bisa diterima. Pengingkarannya bisa diterima. Sebab hukum ini termasuk hukum yang tidak banyak diketahui orang pada umumnya. Nah, ini disebut ada uzur itu. Ini berlaku juga kalau ada yang tanya, saya itu nggak tahu, misalnya kerja di bank itu haram. Saya nggak tahu bunga bank itu haram. Sehingga dia kerja di bank. Tapi setelah tahu bagaimana nasib ketika dia kerja di bank sebelumnya, maka tergantung umumnya masyarakat itu pada tahu lingkungannya, saudaranya, keluarganya, teman dekatnya. Kalau nggak pada tahu, ya ini dianggap ada rukhsah bahwa dia memang tidak tahu hukumnya. Nah, dari mana pengambilan hukumnya? Ini dikiaskan dari orang yang mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam. Berarti apa? Apa-apa yang dilakukan sebelum masuk Islam kan dianggap dia memang nggak tahu. Maka ada rukhsah, yaitu pemaafan terhadap semua yang dilakukan sebelum masuk Islam. Dia nggak pernah sholat, ya namanya dia bukan orang Islam. Dia nggak tahu hukum-hukum sholat yang wajib. Caranya begini begitu. Nggak pernah puasa. Kemudian masuk Islam. Maka apa yang dilakukan sebelum masuk Islam itu dianggap tidak tahu. Karena memang tidak beragama Islam. Sebab setiap hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat untuk hukum yang semisal dan orang yang semisal, maka ketidaktahuan itu dapat rukhsah, dapat pemaafan. Jadi teman-teman juga nggak tahu, saudaranya nggak tahu, tetangga-tetangganya juga tidak tahu bahwa ada hukum pengingkaran terhadap anak, yaitu harus dilakukan segera setelah istrinya melahirkan atau menjelang istrinya melahirkan.
Nah, kondisi ketidaktahuan dia dan lingkungannya yang semisal itu bisa menjadi rukhsah yang dianalogikan atau dikiaskan di orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, semua yang dilakukan sebelum masuk Islam itu ada maaf, ada rukhsah, tidak dihisab. Sebab hukum ini adalah hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang pada umumnya. Kemudian yang keempat, suami mengingkari anak itu dengan li'an. Nah, ini nanti masuk bab khusus tentang li'an ya. Ternyata li'an itu hubungannya dengan pengingkaran. Untuk hukum yang tidak termasuk diketahui kebanyakan orang, untuk hukum yang semisal dan orang yang semisal, maka ketidaktahuan itu tidak tidak bisa dimaafkan. Jadi kalau lingkungannya pada tahu, dia sendiri yang nggak tahu, maka tidak ada rukhsah ya. Kalau yang lain pada tahu, sementara dia tidak tahu, tapi dia sudah terlambat mengingkarinya, maka harus dilanjutkan proses li'an. Pengingkaran suami terhadap anak tidak dipandang cukup kecuali suami mengingkari anaknya dengan li'an yang sempurna, li'an yang tam, li'an yang sempurna. Ini khusus yang terlambat-terlambat tadi. Jika keempat syarat ini telah terpenuhi, maka pengingkaran anak dapat diterima dan anak tersebut diikutkan kepada ibunya. Jadi kalau bapaknya mengingkari, nasabnya disandarkan kepada ibunya. Ibnu Umar telah meriwayatkan anna rajulan la animra'atuhu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wang tafa min waladiha fafarraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa haqqal walida bil mar'ati. Ada seorang pria yang telah melakukan li'an terhadap dirinya pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tadi li'an ya. Dan mengingkari anak dari istrinya itu. Ini bukan anak saya dan mau li'an. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memisahkan keduanya dan anak itu dinasabkan kepada istrinya. Jadi Rasul memisahkan, maksudnya memfasah akad pernikahannya. Bukan menceraikan ya, karena hak cerai, hak talak sudah kita bahas itu di tangan suami. Nah, Rasul selaku hakim itu bisa memisahkan atau menasah akad nikah. Itu namanya nasah, dibatalkan. Karena suaminya mau melakukan proses li'an. Nah, li'an itu nanti harus suami istri ya, sama-sama bersumpah siap dilaknat Allah. Nanti ada pembahasan sendiri tentang li'an. Sebaliknya, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka pengingkaran anak tidak diterima, nasabnya harus disandarkan kepada orang tuanya. Empat syarat tadi ya. Anak itu tetap dinasabkan pada suami, dan wajib diterapkan atas anak itu seluruh hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap anak. Nah, penjelasan di atas berlaku jika perselisihan mengenai terjadinya kelahiran itu bermula dari pihak suami. Nah, bagaimana jika perselisihan muncul dari pihak istri? Jika perselisihan suami istri mengenai terjadinya kelahiran bermula dari pihak istri, misal istri mengaku bahwa pada masa pernikahannya dirinya sudah pernah berhubungan ya dengan suami yang lain. Jadi pada masa pernikahannya dirinya telah melahirkan anak yang merupakan benih suaminya.
tetapi suaminya mengingkari. Ya ini jika suami berkata tidak terjadi kelahiran padamu, maka istri akan membuktikan pengakuannya dengan kesaksian seorang muslimah. Dalam kasus ini, kesaksian seorang wanita satu orang saja sudah dianggap cukup. Karena mas nasab dibuktikan dengan adanya ikatan suami istri. Kelahiran sah dibuktikan dengan kesaksian seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Nah, jadi kalau kalau apa istri sudah melahirkan, kemudian apa suaminya tidak mengakui bahwa itu mungkin pas lagi di luar kota nggak mengakui bahwa itu adalah anak yang dilahirkan istrinya, maka membutuhkan seorang saksi. Biasanya saksi itu kan dua laki-laki. Ini khusus untuk masalah perempuan, saksi satu orang wanita mungkin perawatnya ya, atau bidannya, atau dukun bayinya, satu wanita, dia mau bersaksi bahwa ini memang dilahirkan oleh wanita itu, maka itu sudah sah. Nah, bagaimana kalau nanti yang tidak mengakui? Suaminya nggak mau mengakui itu anaknya, istrinya dituduh berzina, tapi istrinya mengingkari. Enggak, saya nggak berzina, ini benih kamu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Harus dengan hukum li'an. Nah, bagaimana hukum li'an itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama. Insya Allah bersambung. Demikian sementara kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pagi hari ini. Tadi Gurunda menyampaikan seputar hukum nasab yang mudah kita bisa pahami bersama. Dan seperti biasa di sesi kedua, insya Allah kita akan buka diskusi tanya jawab. Dan mohon maaf yang bisa mengikuti hanya di Zoom saja sementara karena di YouTube sedang berhalangan tidak bisa live ya. Baik, sebelum masuk ke diskusi, barangkali Bapak Ibu, sahabat-saudara sekalian yang sudah berniat untuk umroh bersama keluarga, nah silakan bisa segera mendaftar ke Soldatur. Ada banyak program dan paket umroh yang bisa dipilih. Silakan bisa dipilih di mana mana yang mau diikuti, ya, umroh plus Turki, umroh plus Mesir, dan lain sebagainya. Nah, spill yang insya Allah program terbaru yang akan dibuka adalah umroh awal Ramadan. Nanti berangkat bersama guru kita, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, insya Allah. Silakan segera hubungi admin Soldatur Sahabat Perjalanan Sesuai Syariah. Baik, kita buka sesi diskusi. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, boleh bertanya langsung, raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di chat ya. Baik, nah ini sudah ada satu pertanyaan masuk dari Bu Dr. Septi. Bagaimana dengan tes DNA untuk membuktikan nasab seseorang? Iya, kalau dalam Islam, tes DNA itu bisa dijadikan penguat ya, penguat. Tapi tetap yang nanti harus diputuskan oleh hakim, itu tetap lisan dari seseorang. Jadi yang paling kuat kalau dalam Islam itu memang zuhirnya melalui lisan itu. Misalnya eh, saling sudah saling mengingkari ya, terus dites, itu ternyata adalah DNA-nya itu DNA yang mungkin 99% berasal dari bapaknya memang, dari suaminya.
Tapi suaminya tetap mengingkari karena ketika lahir dia sudah langsung menyatakan dia mengingkari. Maka yang berlaku tetap pengingkaran dari bapaknya. Jadi tes DNA-nya tetap kalah. Walaupun normalnya kalau tes DNK itu kan hampir akurat ya, tapi tetap tidak 100%. Jadi biasanya kalau normal orang itu paham tentang tes DNA ya ditunjukkan, ya gimana nggak bisa mengingkari lagi. Kalau sudah tahu ya mestinya dia langsung apa tidak mengingkari. Tapi ya semua kembali kepada dia. Kalau dia memang ucapannya tetap mengingkari ya sudah. Itu yang akan diputuskan oleh hakim. Berarti anak itu dinasabkan pada perempuannya ya sudah bisa dipisahkan ikatan pernikahannya. Gitu ya. Allah Allah. Baik, berikutnya dari Pak Iang. Untuk studi kasus, bagaimana hukum terkait kasus RK, mantan Gubernur Jawa Barat kemarin? Apakah sah atau tidak? Wah, saya kurang ikuti detailnya ya. Cuma lihat rame-ramenya berita tapi judul-judul saja. Saya nggak baca detailnya bagaimana persidangan dan sebagainya. Karena tadi kalau aturan dalam Islam itu kan pengingkaran itu saat kapan gitu. Kalau pengingkaran itu sudah terlambat nggak berlaku. Jadi kalau sudah terlambat, ya penyelesaiannya dengan li'an. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, kalau ada perbedaan antara suami dan istri, atau karena itu bukan suami istri ya. Jadi ya antara laki-laki dan perempuan itu berzina atau tidak. Jadi nanti eh, li'an itu berfungsi selain untuk pengingkaran anak, juga bisa untuk saling menuduh zina itu. Itu bisa diselesaikan dengan li'an. Kalau tidak diselesaikan dengan li'an, maka secara syar'i tidak berlaku. Walaupun ada tes DNA atau ada apa, eh, ada mungkin CCTV atau foto-foto tetap nggak berlaku. Jadi kalau sudah lewat, memang prosedurnya dalam Islam hanya dengan li'an. Nah, li'an seperti apa itu nanti kita bahas minggu depan. Gitu ya. Allah Allah. Jangan kemana-mana. Baik, lanjutan dari Bu Septi. Untuk pencatatan akta lahir, bagaimana secara teknis tercantumnya nasab anak? Apakah nasab ibunya jika ayahnya mengingkari? Iya, kalau akte itu kan mengikuti hukum syariat ya. Kalau hukum syariatnya sudah diputuskan oleh hakim itu diingkari oleh bapaknya, maka ya nasabnya kepada ibu. Di akte kelahiran ya sudah ditulis binti ibunya, binti fulanah. Begitu ya. Allah Allah. Berikutnya dari Abi Alif. Kalau ada seorang wanita bercerita bahwa dia dengan suaminya lama tidak punya anak, dan ketika si wanita suatu saat berhubungan dengan laki-laki lain, dia hamil. Suaminya sampai sekarang belum tahu. Anak ini sudah umur 4 tahun. Bagaimana status anak ini? Kalau suaminya tidak mengingkari, maka ya itu dinasabkan kepada bapaknya, pada suaminya. Tapi kemudian kalau istrinya kemudian mengaku, padahal sudah terlambat kayak gitu, mengaku bahwa ini benih dari laki-laki lain. Terus prosedurnya gimana? Ya dengan li'an tadi. Yang insya Allah di minggu depan. Jangan kemana-mana terus. Insya. Baik, banyak yang solusinya dengan li'an nanti. Berhubungan semua. Baik, ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi? Silahkan bisa dituliskan atau bisa langsung Jadi disampaikan. memang hukum syariat itu dibedakan antara persoalan zahir dengan batin ya. Persoalan batin maksudnya yang tidak nampak, tidak terlihat. Masalah batin ini kan yang paling tahu istrinya, yang melakukan perselingkuhan istrinya. Dan anak ini, anak dari benih siapa itu yang paling tahu istrinya. Tapi kalau tidak ada proses pengingkaran tadi, secara syar'i, ya nasabnya dinasabkan kepada suaminya, anak itu. Maksudnya apa? Nanti hukum-hukum terkait dengan itu tetap disandarkan kepada suaminya. Siapa yang bertanggung jawab menafkahi, siapa nanti yang jadi walinya dan sebagainya itu kepada suami secara zahir. Urusan nanti di akhirat ternyata ada pengadilan Allah yang maha adil, karena semua yang batin nanti di akhirat kan bisa dibuka, filmnya bisa diputar lagi. Tapi di dunia ini, ya semua urusan-urusan, nanti urusan apa, urusan mau nikah, urusan mau kerja, urusan administrasi itu harus didasarkan pada zahirnya. Gitu ya, Allah. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Menunggu Mbak Li semua kayaknya. Pembahasan lian nyambung. Baik, Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Insya Allah, ini pulang pagi nih. Ada tambahan dulu Ustaz, sebelum kita tutup. Cukup ya. Baik, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada Gurunda atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu, sahabat saudara sekalian sudah hadir. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Selasa pekan depan dengan pembahasan tadi sudah di ya seputar hukum li'an. Insya Allah. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi